Shalom Callers dimanapun Anda berada. Hari ini saya senang sekali menyapa di ruang dengar saudara, di ruang keluarga saudara, karena ada beberapa hal yang kita akan bahas malam hari ini berkenaan dengan perjalanan iman kita. Dalam call kita online ini, kita gereja Tuhan call menyapa jemaat untuk bisa memastikan kebutuhan nutrisi kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka tersedia dengan baik, sehingga itu akan menguatkan mereka dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Nah, malam hari ini kita akan bicara banyak tentang kenali Allah yang kita sembah, yang kita imani bersama dengan Ibu Gembala kita. Namun sebelumnya trio mak-mak lagi ya, wah, yang luar biasa ini akan memberikan pujiannya bagi Tuhan, dan saya percaya pujian ini akan menguatkan kita semua dan memberkati kita semua.
Shalom Scholars, sungguh sebuah pujian yang mengencourage kita, memotivasi kita untuk lebih dekat mengenal Tuhan. Karena hari-hari ini adalah perjalanan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengenal Tuhan dengan dekat, lebih karib dan intim, maka kita akan kehilangan arah yang harus kita jalani. Nah, malam hari ini bersama saya ada Ibu Gembala yang akan menyampaikan tema tentang mengenali Allah yang kita sembah. Apa yang dimaksud dengan mengenali Allah yang kita sembah ini, Bu Gembala ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada callers supaya mereka mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Shalom callers. Nyalain dulu itu. Malam. Shalom. Shalom callers. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Setelah itu kita baca di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji nama Tuhan. Ada kata pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Ya kan? Kalau kita tidak kenal seorang, pasti kita tidak kenal Allah kita juga tidak bisa mengasihi dia, menyayangi dia. Ya kan? Kalau kita hanya sekedar sampai tahap tahu Tuhan dan hanya sekedar tahu tapi tidak mengenal secara pribadi dia, maka kita tidak akan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Contoh yang paling utama. Sebentar Bu Gembala. Ya. Apa bedanya tahu dan mengenal? Kalau tahu, kita tahu bahwa dia Allah yang menyelamatkan, bahwa dia Allah yang memberikan menebus dosa-dosa kita. Hanya sekedar tahu, tahap sampai kepada kita hanya tahu, tapi tidak secara mengenal secara pribadi, mengalami dia di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, Pak Gembala. Oke, siap. Ya. Oleh karena itu, umat Tuhan, contoh yang saya bilang, tahu dan mengenal Tuhan. Saya tahu Pak Presiden, yaitu Jokowi. Tapi saya tidak kenal secara pribadi atau personal dengan dia. Hanya orang-orang yang kenal, punya hubungan personal dengan dia, mengenal dia secara pribadi. Contohnya mereka akan mengenal dia, apa yang dia sukai, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi pikirannya, apa yang dia tidak sukai secara personal. Tetapi saya secara pribadi tidak kenal Presiden Jokowi, hanya sekedar tahu. Ya kan, hanya sekedar tahu. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, kalau kita hanya sekedar tahu Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Kita hanya sekedar mengerti akan Tuhan, tapi tidak tahu kenal apa yang menjadi jalan pikirannya, apa yang menjadi hatinya, apa yang menjadi jalan-jalannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi yang dia sukai atau tidak dia sukai. Jadi jelas antara tahu dan mengenal Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar ingin mengenal Tuhan dengan cara kita harus bayar harga. Ada waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Ada juga tenaga yang kita berikan kepada Tuhan. Dan juga ada rasa lapar dan haus mencari Dia. Sehingga kita akan mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Jadi bangun keintiman kita ini, maka dia akan mengungkapkan pribadinya kepada kita sebagai umatnya. Bukan hanya sekedar kita hanya tahu, tapi kita harus bawa hidup kita, diri kita, hati kita untuk menyembah dia dan mengenal dia secara pribadi. Begitu Pak Gem. Lanjut. Selama ini kita banyak mengenal akan kasihnya. Karena Allah adalah kasih. Kita selalu mengenal dia begitu, Allah yang begitu mengasihi kita, memperdulikan kita, yang memberikan kita pertolongan, memberi kita kekuatan, memberi kita kesembuhan. Dia Allah yang mengasihi kita. Tapi dia juga Allah yang kudus. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 16.
1 Petrus 1 ayat 16 kita baca. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan juga dia Allah yang api yang menghanguskan. Kita baca di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Kita baca. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Allah itu seperti dua mata koin. Dia itu Allah yang kasih, dia pula Allah yang kudus. Allah yang adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan kita bisa jelaskan bahwa api itu seperti memurnikan kita. Ya kan, memurnikan kita, dan ia benci akan dosa. Dan ada hukumannya akan dosa-dosa itu. Jadi ada proses di mana kita dileburkan, dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan. Jadi jelas antara Allah itu kasih, Allah api yang menghanguskan. Ya. Jadi kita juga baca di Ulangan 4 ayat 24. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kalau saya baca tentang Allah yang cemburu, kita teringat dalam hukum Taurat yang pertama dan kedua. Jangan ada Allah lain di hadapanku karena aku adalah Allah yang cemburu. Jadi jelas hati kita ini tidak melekat kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana. Mungkin Allah-Allah yang ilah-ilah selain Allah itu sendiri. Ya kan, di dalam Yesus Kristus. Ya, Callers, kita dapat penjelasan yang luar biasa malam hari ini bahwa kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Karena pengenalan kita akan menentukan kualitas iman kita. Maksudnya begini, tadi Bu Gembala mengatakan bahwa Allah itu juga punya seperti dua sisi mata uang, ya. Kalau kita hanya memahami Allah sepihak saja tentang Allah yang murah hati, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, maha mengampuni, maka kita cenderung menjadi orang-orang Kristen yang gampangan, yang tidak punya tanggung jawab dalam hidup mereka. Kenapa? Kalau ketika berbuat dosa, ya kita bilang Tuhan maha pengampun. Yes. Tapi sebaliknya kalau kita hanya mengenali Allah yang menghukum, yang menghajar, yang menimpakan malapetaka, maka iman kita tidak lagi bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Tetapi kita mengasihi dia karena rasa takut untuk hukuman. Nah, oleh sebab itu dua sisi mata uang ini harus menjadi satu kesatuan. Di satu sisi kita memandang Allah yang bisa menghanguskan kita, tetapi di satu sisi kita memandang Allah juga yang bisa mengampuni kita. Amen. Nah, kalau kita punya iman yang seperti itu, maka kita mengenali Tuhan dengan komplit. Artinya kita bisa bertanggung jawab terhadap hidup kita terima konsekuensi kalau kita berdosa, dan kita juga siap mendapatkan pengampunan. Nah, oleh sebab itu maka hari ini kita belajar sebuah perkara yang penting sekali. Kita harus mengenali Allah yang kita sembah. Amen. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya kita bisa kenal Tuhan, mengenali Allah yang kita sembah ini, Ibu Gembala? Ya, jelas di sini bahwa yang tadi sudah dijelaskan seperti dua mata koin. Dia Allah yang penuh kasih, dia juga Allah yang kudus, Allah yang adil, dan juga Allah yang membenci dosa. Allah yang memurnikan kita, memproses kita sehingga kita dilebur seperti emas yang dilebur menjadi indah di hadapan Tuhan. Contohnya seperti seorang pelebur emas, perhiasan. Kalau perhiasan itu pasti ada logam-logam yang selain daripada emas. Makanya ada peleburan dengan api itu. Sehingga dengan peleburan dengan api sehingga bisa memisahkan antara emas dengan logam-logam yang lain. Jadi kita ini sebagai umat Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita bukan hanya mengenal dia sebagai Allah yang penuh kasih, dia juga Allah yang kudus. Allah yang kudus. Jadi tidak ada Allah lain selain daripada dia. Contohnya bisa hobi kita mungkin.
kesenangan kita, harta benda kita, keluarga kita, mungkin juga pelayanan kita lebih daripada dia. Ya kan? Mengapa saya bilang pelayanan? Saya baca di Matius 7 ayat 21 sampai 24, kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi pelayanan kita tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Hubungan saat teduh kita dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa kita sebagai umat Tuhan akan dimurnikan, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Sehingga apa yang tidak berkenan kepadanya, hati yang masih melekat kepada hal-hal dunia, hal-hal yang fana ini, diproses dari hari ke hari makin melekat hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu ujilah hati kita. Makanya ada lagu pujian, ujilah aku Tuhan, selidiki aku Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan kita juga belajar untuk kita mau diuji oleh Tuhan supaya diproses sehingga kita menjadi bentuk yang indah di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Kembali Bu Gembala, kita menyampaikan sebuah perkara yang penting hari ini yang mungkin tidak pernah disadari oleh kita banyak orang, bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan pelayanan. Sebab Alkitab bilang di Matius pasal 7, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, melakukan tanda-tanda ajaib, itu bisa saja tetap membuat Tuhan tidak mengenal kita. Jadi hari ini, callers dimanapun Anda berada hari ini, yang Tuhan butuhkan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amen. Ya, pelayanan hanya sekedar buah daripada keintiman kita dengan Tuhan. Amen. Jadi pelayanan kita sehebat apapun juga belum boleh menggantikan hubungan keintiman kita dengan Tuhan, ya, Ibu Gembala, ya. Lalu bisa lanjutkan kepada jemaat Tuhan. Orang yang mengasihi pasti ada bukti dari kasih itu. Orang yang mencintai seseorang pasti ada buktinya. Nggak mungkin asal bunyi atau gombal kita bilang, ya kan? Nggak ada kita sebagai, apalagi wanita ya, dibilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi buktinya nggak ada, cuma omong-omong belaka, asbun, ya kan? Begitu juga Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus punya keintiman, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Contohnya kita buka di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jelas di sini kalau kita mengasihi Tuhan, bukan asal bunyi gombal, aku mengasihi engkau Yesus. Mana buktinya? Buktinya kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya. Jelas segala perintahnya. Perintahnya ada di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Alkitab. Semua Tuhan udah ungkapkan hatinya, pikirannya di dalam firman Tuhan. Jadi jika kita mengasihi Dia, hati ini tidak akan melekat kepada yang lain selain Dia. Sehingga kita berkata seperti di Ayub berkata. Kita baca di Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Ya, kita baca. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Apa yang kita dapatkan, mungkin kepintaran kita, talenta kita, pekerjaan kita, usaha kita, harta benda kita, semua diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada mengizinkan untuk diambil, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dan berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, mari caller. Ya, kita juga mendapatkan sebuah penjelasan lagi yang baru pada malam hari ini, bahwa tidak akan pernah kita bisa mengenali Allah tanpa kita mengasihinya. Ya,
Dan oleh sebab itu maka saya mau tegaskan pada malam hari ini, selama engkau mengasihi dunia ini dan keindahannya, engkau tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Selama engkau mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan Yesus, maka engkau juga tidak akan bisa mengenal Allah. Jadi kalau engkau mau mengenal Allah hari ini, belajar bagaimana engkau mematikan kedaginganmu, supaya semakin mati kedaginganmu, semakin kau bisa mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu. Ya. Dan Ibu Gembala akan menyampaikan lebih dalam lagi yang dimaksud mengenali Allah yang kita sembah. Silakan Bu Gem. Ya. Mari kita sama-sama membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Saat teduh dengan Dia, ada waktu-waktu pribadi kita bersama Dia. Secara pribadi kita mengenal Dia. Dengan pada saat kita ada waktu pribadi, punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ada prosesnya. Gak secara instan, ada harga yang harus dibayar dari waktu ke waktu. Ada hal yang harus kita korbankan. Mungkin kesenangan kita, mungkin keinginan kita, ya kan? Kita harus mau rindu untuk terus di dalam hadirat Tuhan. Di dalam kita mengasihi Dia, ada bukti dari kasih kita bahwa kita ini mau mengasihi Dia, mau mengenal Dia, mau menyembah Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saya mau sampaikan, kita baca di Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan kita minta kepada Tuhan untuk pewahyuan, pengenalan akan Tuhan secara benar. Oke, malam hari ini saya simpulkan dengan sederhana beberapa poin penting buat pelajaran kita hari ini mengenal Allah yang kita sembah. Yang pertama adalah Allah itu harus kita kenali dengan sisi yang lengkap secara komprehensif. Kenapa? Karena kecenderungan kita hanya mau mengambil bagian sisi di mana Allah itu menguntungkan bagi kita. Contohnya Allah yang memberkati, Allah yang mengampuni, Allah yang baik. Sehingga kalau kita bikin salah pun pengampunan Tuhan begitu besar. Sehingga bisa menyebabkan kita anak-anak Tuhan kehilangan tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Nah, sisi yang kedua adalah Allah yang bisa menghanguskan juga. Artinya Allah yang begitu adil yang bisa juga menghukum kesalahan. Tetapi kalau kita hanya memahami Allah yang seperti ini, kita akan terjebak dengan agama-agama lain yang mengatakan Allah itu hanya Allah yang menghukum. Sehingga pendekatan kita kepada Allah itu pendekatan karena faktor ketakutan. Nah, oleh sebab itu maka kita harus mengenali Allah secara utuh, artinya secara lengkap. Di satu sisi Allah yang murah hati, tetapi di satu sisi Allah yang memberikan kita juga tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Jadi artinya ketika kita melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang harus kita bayar. Beberapa waktu yang lalu saya bahas tentang Daud dalam call siang. Saya bilang Daud itu orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang berkenan kepada Allah. Ketika dia berdosa, dia harus memikul kesalahan dan konsekuensinya. Yang kedua, Ibu Gembala sampaikan hari ini bahwa mengenal Allah itu tidak bisa tergantikan dengan pelayanan kita. Banyak di antara kita menjadi sibuk dalam pelayanan, banyak di antara kita sibuk mengerjakan tujuan dalam pelayanan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh digantikan dengan pelayanan. Sehebat apapun pelayan, melakukan mujizat, mengusir setan, artinya banyak melakukan hal-hal yang hebat. Tuhan bisa berkata, away from here you evildoers, hanya daripada engkau segala pembuat kejahatan. Jadi hari ini yang Tuhan tuntut bukan seberapa hebat pelayananmu, tetapi seberapa karib hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita mengenali Allah kita. Tidak ada jalan lain selain kita lewat mengasihi Tuhan kita. Amin. Kenapa? Sebab hari ini dengan segala keadaan kita dipaksa untuk mengasihi dunia ini. Dengan segala situasi, dengan segala keindahan dunia menarik kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi percayalah, semakin kita mengasihi dunia, semakin kita sulit mengenal Allah. Semakin kita mengasihi dunia, maka semakin sulit juga kita mengenal Allah dan mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama-sama mematikan keinginan daging kita, supaya semakin kita mati atas daging kita, keinginan pribadi kita, maka itu akan tumbuh sesuatu benih yang baru
yaitu kita bisa mengasihi Allah dan mengenali Allah dengan sempurna. Oleh sebab itu hari ini perjuangan buat kita hari ini, bagaimana kita mengenali Allah yang kita sembah ya. Hari ini itulah pembahasan kita malam hari ini. Baik, kita akan berdoa buat firman yang kita dengar, supaya firman ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Mengenal Allah yang kami sembah adalah fase terpenting dari perjalanan pengembaraan iman kami. Karena di situasi seperti inilah, kadangkala kami tersesat mengenali Allah, sehingga membuat kami orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Atau sebaliknya, kami menjadi orang Kristen yang hidup dalam intimidasi ketakutan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang menghukum kami. Tetapi jika kami mengenali Allah, Allah yang adil, Allah yang mengasihi kami juga, maka kami akan mendapatkan keutuhan mengenal Allah yang sesungguhnya. Dan kami percaya hari ini, kami untuk mengenali Allah bukan di dalam pelayanan, bukan di dalam hal apapun juga, tetapi dalam hal membangun keintiman yang intim bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan bisa mengenal Allah jika kami tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan akan berbanding terbalik dengan hati kami yang mengasihi dunia. Semakin kami lekat dengan dunia, maka kami semakin sulit mengasihi Allah. Tetapi semakin kami mengasihi Allah, maka kami percaya kami tidak terikat oleh dunia ini. Biarlah firman malam hari ini mengajarkan kami dengan sebuah kekuatan yang akan merubahkan kehidupan kami. Malam hari kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Pulihkan tanah kami, pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Karena kami percaya bangsa ini adalah umat kepunyaan Allah. Dan ada dalam hatinya Tuhan secara pribadi mengisi relung hatimu ya Bapa. Oleh sebab Tuhan, pakailah pemerintahan yang Tuhan berikan otoritas dari presiden kami, ketua BNPB, siapapun yang terlibat di dalam peperangan menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan berikan hikmat bagaimana dengan segera mungkin kami mampu memutuskan penyebaran COVID-19 ini dengan perjalanan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medik dimanapun mereka berada. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka ada di garda terdepan dan pertahanan terakhir yang kami miliki. Oleh sebab itu kami menopang mereka dengan doa. Kami mendoakan mereka agar kekuatan, keselamatan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Supaya para dokter ini juga boleh mengalami terluput daripada maut yang mengincar mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia ini. Berikan pemahaman dan kedewasaan untuk menghadapi perkara-perkara mereka hadapi hari ini dengan sukacita ilahi. Dan mereka memiliki ketertundukan kepada pemerintah yang mengatur semuanya dengan sempurna dan baik. Kami berdoa juga untuk para medik yang Tuhan percayakan ada di call ini Tuhan. Baik Dr. Hosana di Rumah Sakit Runkitban Gunung Putri Purwakarta yang mungkin sekarang hari ini tugas di Dustira Cimahi. Kami juga berdoa untuk Dr. Hani, Dr. Ivon Tuhan, suami istri yang mengasihi Tuhan, pelayan Tuhan di gereja Tuhan di Kol Kerawang, yang melayani Rumah Sakit Saraswati. Tuhan juga menjagai mereka, Tuhan juga meluputkan mereka. Tuhan menembus mereka dengan kuasa darah Yesus yang sempurna, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang Tuhan percayakan melayani Tuhan di ladang pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk adik kami Adelina Oineke Tuhan di bagian radiologi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Kami juga berdoa terus menopang hidupnya, menjaga hidupnya agar diluputkan dari segala malapetaka yang dirancangkan iblis, dan dia boleh mengoperoleh kemenangan dalam perjalanan iman ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para suster yang ada di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi mereka juga orang yang ada di garis terdepan juga merawat orang yang sakit. Tuhan menjagai mereka, Tuhan menaungi mereka, Tuhan mengurapi mereka, segala pelayanan mereka. Banyak jiwa dipertemukan dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Suster Rosita, Yudit Rosita Tuhan yang ada sekarang di Rumah Sakit Mampang Mall Tuhan. Mall yang dimodifikasi untuk menjadi rumah sakit. Kami juga berdoa yang merawati korban COVID-19 ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Biarkan dia mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Setelah pulang dari pelayanannya, dia bisa bersaksi betapa Tuhan itu hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit, bagi
Mama Elin Tuhan di Regensi, tidak lelah-lelahnya kami berdoa biar tangan Tuhan yang kuat menyembuhkan, menjamahnya. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini mengalami kesulitan masalah keuangan untuk makan mereka. Tuhan juga buka jalan bagi hidup mereka supaya pertolongan Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Wesley Utapea, Engkau tahu pergumulan yang dia hadapi hari ini, tetapi kami juga tahu Engkau juga akan menolong dan memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga berdoa untuk Cilidia Tuhan Kristianto. Kami berdoa Engkau juga memberikan pertolongan dalam segala keadaan yang dia hadapi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba berdoa buat setiap callers di mana mereka berada, pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, jangan lupa besok kita masih ada ketemu dengan call siang bersama dengan saya. Kita masih membahas tentang 7 series alasan iblis menghancurkan keluarga orang saleh. Ya, nanti malam, besok malam kita akan berjumpa dengan Boksu yang luar biasa, Gembala Tuhan dari GBI Call Purwakarta. Temanya Don't Worry Be Happy. Ya, keren sekali temanya. Dan pastikan saudara dihibur dan dikuatkan oleh firman-firman yang akan disampaikan esok hari. Tuhan memberkati kita semua.